Shalom, welcome to Generation Youth. Shalom, selamat sore atau malam. Kita berjumpa lagi di ibadah pemuda online. Sekarang kita akan mulai ibadah. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami Tuhan, untuk kami bisa beribadah online Tuhan. Kiranya Tuhan, ibadah online ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami Tuhan, untuk dapat menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami dapat melakukan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Sekarang kami akan memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya Kau berkati kami, segala pujian dan menyembah kami dalam tangan-Mu, dan nanti kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati ibadah ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita menyembah Tuhan dan memuji Tuhan.
Masih semangat kan? Masih. Nah, mari kita pujikan Ku Kan Terbang. Bukan terbang di awan bersamamu dalam kemuliaan, tapi menurutmu dari merombak, bukan aman dalam Tuhan. Firman Tuhan bukan terbang tinggi awan bersamamu dalam kemuliaan, seperti angin dan merombak, bukan aman dalam Tuhan, bukan aman dalam Tuhan, bukan aman dalam Tuhan. Masih semangat? Mari kita pujikan Jangan Lelah. Jangan lelah, bahkan cari ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berikan kekuatan, yang menasihati dan menolong. Jangan lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan karena bergelombang, dimulai tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas keseriman. Katakan tanah bergelombang, dimulai tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan,
mencari siap dirimu, tidak kata sering. Jangan lelah. Kasih setiamu nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasihmu. Jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padaku, seperti Bapa saya anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku hari depan, indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku, seperti Bapa saya anaknya. Demikianlah kau mengasihiku, jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa saya anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku hari depan, indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku, hari depan, indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Kau berkati setiap kami Tuhan yang akan bersama-sama Tuhan belajar untuk merenungkan isi hati-Mu Bapa. Kau berkati kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami apa menjadi maksud-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kita jumpa lagi. Hari ini kita sharing bareng-bareng. Sharing tentang kita bisa hidup hari ini. Kita bisa sampai saat ini kita berada di tengah-tengah pandemik virus corona, di tengah-tengah kehidupan yang luar biasa. Ya, kita belajar hari ini. Aku kasih tema masih ada kesempatan. Pasti hidup itu, kita hidup itu pasti ada kesempatan. Karena kita hidup itu ada dua pilihan. Pasti ada dua pilihan, yang baik atau jahat, mau melakukan atau tidak.
Itu Tuhan ngasih kesempatan, masih bisa kasih kesempatan kita bisa hidup. Untuk hari ini masih ada kesempatan ini, mari kita baca dalam Yeskiel. Kitab Yeskiel pasal 18 ayat 32. Aku bacakan Yeskiel pasal 18 ayat 32. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Di sini kalau di terjemahan baru itu dituliskan Tuhan tidak berkenan terhadap kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Jadi Tuhan itu nggak mau kita mati sia-sia. Kalau di dalam terjemahan yang lain, dalam firman Allah yang hidup, aku pun tidak senang melihat seorang mati dalam dosanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Karena itu bertobatlah supaya kamu hidup. Terus dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, aku tak senang bila seseorang mati. Tinggalkanlah dosa-dosamu supaya kamu tetap hidup. Aku Tuhan yang Maha Tinggi telah berbicara. Di sini semua tentang hidup kita. Jangan sampai kita hidup dalam dosa. Tuhan mengajak kita untuk bertobat. Nah, di sini kan masih ada kesempatan. Jadi hidup kita hari ini tuh Tuhan masih kasih kesempatan. Jadi jangan sampai kita hidup dalam dosa. Kita belajar bareng-bareng menghadapi kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sini aku kasih suatu cerita. Ada seorang pria dibesarkan dalam keluarga yang kaya. Dia tinggal dalam rumah yang besar dan indah. Namun pakaian mewahnya ia telah tukar dengan seragam abu-abu pudar milik penjara setelah ia terbukti menaruh bom di mobil. Penyebabnya yaitu berusaha mengambil alih perumahan mewah milik keluarga senilai 10 juta dolar. Pilihan yang bodoh bukan? Pilihan yang bodoh bukan? Membuat ia harus mati di kursi listrik. Sungguh ironis. Orang ini semestinya bisa menjadi sangat kaya dan memiliki segalanya jika saja dia bersedia menunggu. Di sini kita melihat orang kaya yang dilahirkan kaya, tapi dia nggak terima sama kekayaannya, masih merasa kurang. Dia dimasukkan penjara karena terbukti menaruh bom untuk mengambil alih rumah mewah senilai 10 juta dolar. Terus waktu di penjara dia itu dikasih pilihan untuk tetap di penjara dan nanti dia bisa kembali dalam kehidupannya, atau dia memilih mati di kursi listrik. Dia memilih mati di kursi listrik, padahal seharusnya dia bisa bertahan di penjara dan bisa kembali lagi dalam kehidupan semula. Dia orang kaya. Tapi begitulah manusia. Kadang-kadang sudah kaya, pengen kaya lagi. Dan kalau sudah jatuh, ya wis gak ada harapan, bunuh diri. Padahal dalam pasal ini kita melihat, dalam renungan kita hari ini kita bisa melihat Tuhan itu ngasih kesempatan buat kita. Kita harus memikirkan kesempatan yang Tuhan beri. Selama kita bisa bernapas, selama kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari, ya kita bersyukur sama Tuhan. Kita dikasih kesempatan untuk bisa hidup, untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Di sini kita juga bisa melihat keputusan seorang
penyamun yang bersama-sama Tuhan Yesus di atas kayu salib. Entah yang di sebelah kanan atau kiri, saya lupa. Pokoknya salah satu orang yang disalib bersama Tuhan, dia mengaku dosanya dan minta pertolongan Tuhan. Dan orang itu pun akhirnya diselamatkan. Lah, di sini kita bisa belajar dari orang yang salib bersama-sama Tuhan Yesus. Walaupun dia orang berdosa, dia masih memikirkan, oh ternyata ada Tuhan Yesus, masih ada kesempatan. Dan kesempatan itu dia dirubah untuk menjadi ciptaan baru. Benar kan? Dari ciptaan baru dia sudah jadi seorang penyamun, akhirnya bersama-sama Tuhan ke surga. Kita bisa baca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 begini bunyi firman Tuhan. Jadi siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Benar kan? Dia adalah ciptaan baru. Jadi dia nggak lagi nyamun, tapi dia bersama-sama Tuhan. Nah begitupun kehidupan kita. Kita hari ini hidup, ya kita harus berubah menjadi ciptaan baru. Jangan sampai serupa dengan dunia ini yang berpenuh dosa. Dan kita jangan sampai melupakan, kita harus menjadi berkat buat orang-orang yang mungkin sedang jatuh dalam dosa. Kita harus tolong, karena pertobatan itu masih ada. Tuhan masih beri kesempatan. Jadi pertobatan itu selalu ada, karena masih ada kesempatan, makanya masih ada pertobatan. Seperti kita bisa lihat dalam tadi di Yeskiel, itu kan orang Israel diingatkan Tuhan melalui Nabi Yeskiel bahwa Tuhan itu nggak berkenan atas kematian orang jahat, atas kematian orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau untuk mereka itu bertobat kembali kepada Tuhan. Jadi pertobatan itu perlu. Mungkin kita seringkali berpikir bertobat untuk orang-orang yang dosanya sedikit. Dosa besar, dosa kecil sama saja di hadapan Tuhan. Sama-sama dosa. Nggak ada dosa kecil, dosa besar. Kayak di iklan di TV, kecil, sampah ya sampah. Keren itu. Jadi walaupun orang itu jahat, bengis, nggak ada bukannya nggak ada kesempatan untuk bisa berubah. Ada, pengampunan itu ada. Jadi kita kalau bisa menjadi berkat buat orang lain, dan kita sendiri bertobat, dan kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, karena kesempatan yang Tuhan berikan pada kita hari-hari ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dan menjadi berkat buat orang lain. Kayak beberapa waktu lalu kita melihat orang Kompas yang meninggal, yang punya Kompas itu lagu kesukaannya Hidup Ini Adalah Kesempatan, sampai dinyanyikan di TV, sampai waduh keren. Nah itu masih ada kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Waduh keren. Dan ada satu statement lagi, sebaik apapun seseorang, ia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sebaliknya, seburuk apapun
kemanapun orang itu, Tuhan tetap bisa menyelamatkan. Jadi kesempatan itu selalu ada, dan kita nggak bisa berdiri atau sombong, wah ini aku, nggak, semua karena Tuhan. Jadi kita di sini sama-sama belajar, masih ada kesempatan, masih ada harapan. Tuhan ngasih kita kemampuan untuk bisa melakukan yang terbaik. Jadi itu tadi, seperti lagu, hidup ini ada kesempatan. Kita harus benar-benar menjadi terangnya Tuhan, menjadi kitab yang terbukanya Tuhan. Mungkin kita nggak bisa jadi pendeta, kita nggak bisa jadi pengabar Injil, tapi kita bisa jadi pelita. Nggak perlu kita bukan nggak perlu sih, apa ya istilahnya, nggak perlu jadi pendeta dulu untuk menjadi berkat buat orang lain. Cukup jadi pelita, cukup jadi teladan buat orang lain, jadi berkat lah istilahnya. Jadi jangan sia-siakan hidup kita, kesempatan selalu ada. Tetap semangat walaupun kondisi seperti ini, dan kita tahu corona semakin hari di Indonesia semakin merajalela. Kita doa bersama-sama, kita berdoa supaya corona ini segera diselesaikan dan kita bisa hidup normal lagi. Ya kayak ada lelucon itu dalam apa ya, di WA, kayak selebaran, dicari corona, dicari corona, nama corona, panggilan COVID-19, hobi keliling dunia, terus bawahnya segera ditemukan supaya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan dikurung dalam rumah. Tapi ya itu benar, kita sekarang seolah-olah dikurung, kita dilanda ketakutan, tapi kita masih ada kesempatan. Jadi jangan sampai kondisi kayak gini kita cuma takut, kita ragu. Kesempatan Tuhan itu selalu ada. Jadi berikan yang terbaik, dari berkat buat orang lain, sama-sama belajar. Nggak mudah memang, tapi ya begitulah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tuhan sudah rela mati di atas kayu salib buat kita, ya kita berbagi untuk orang-orang bisa merasakan kasihnya Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu doa. Bapa kami surga, kami sudah bersama-sama Tuhan untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Kami belajar bersama-sama Tuhan bahwa Tuhan selalu memberikan kami pengharapan. Masih ada kesempatan yang Tuhan berikan pada kami Tuhan. Dalam hidup kami Bapak, kami serahkan Tuhan masa muda kami serahkan masa depan kami, semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus saja bekerja dan berkarya melalui kehidupan kami Bapak. Kami serahkan Tuhan, suruh kehidupan kami, jadikan kami menjadi alat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya pengurapan dari Tuhan saja melingkupi setiap kami Tuhan, dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Jangan lupa ibadah online ini kalau menjadi berkat bisa dibagikan ke teman-teman kita, dan kita sendiri harus bisa menjadi berkat juga. Jangan sampai kita sudah menerima berkatnya Tuhan, dikasih kesempatan sama Tuhan, kita pendam sendiri. Kayak apa ya, kayak sungai, air mengalir dari sungai, kalau ditutup sungai itu akan bau busuk. Kalau tetap mengalir, wah, airnya jernih dan jadi berkat buat orang lain. Kita harus jadi berkat. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dadah.